Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Laila Tuliskia dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Linux. Jadi tentang Linux command yang biasa dipakai di komputer yang berbasisnya Linux gitu ya teman-teman. Jadi ada salah satu buku yang sangat terkenal yang disebut dengan The Linux Command Line yang ditulis oleh William Schultz gitu, dan teman-teman bisa googling juga, dan saya sempat juga memberitahu yang mana bukunya di video How to be a Cloud Engineer. Nah, sekali ini saya akan menjelaskan tentang buku tersebut tapi dengan praktek gitu, dengan langsung. Saya akan memasukkan gitu. Jadi hal yang pertama kali harus dilakukan adalah membuka ini membuka terminal, jangan lupa. Nah, oke, saya akan tulis gitu ya. Namanya judulnya The Linux di The Linux Command. Kayak gitu ya teman-teman, The Linux Command Command Line. Maaf. The Linux Command Line. Karya ini biar ingat. Karyanya William Schultz. Intinya gitulah pokoknya. Ada Linux Command Line. Terus yang pertama, oke langsung aja deh. Yang pertama itu biasanya apa yang oke, part 1. Terus dia bilang gitu, dia ceritakan what is the shell gitu. When we speak of the command line, we are really referring to shells gitu. Intinya shell is a program that takes keyboard command and pass them to operating system to carry out. Jadi shells itu adalah program yang dari keyboard command. Jadi hanya khusus menggunakan keyboard aja. Kita misalnya menuliskan komen tuh, maksudnya komentar atau kata-kata, terus pass them, maksudnya lalu meloloskan ke operating system untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan. Intinya itu sih sebenarnya. Almost all Linux supply a shell program from the GNU project called Bash gitu. Jadi katanya dia bilang hampir semua dari Linux distribusinya Linux itu mensuplai shell program dari GNU project yang dinamakan Bash, BASH. Nah, the name Bash is acronym Born Against Shell. Jadi katanya Bash itu adalah akronim dari Born Against Shell. Jadi referensi dari fakta bahwa Bash itu adalah enhance apa ya, peningkatan replacement atau penggantian dari SH, dari yang dulunya gitu, dari Unix Shell dulu. Namanya Unix Shell tuh yang ditulis oleh Steve Borne gitu. Jadi sebenarnya Bash itu singkatan dari Borne. Jadi dulu yang mencetus namanya Borne gitu. Oke, kita langsung aja ya. Oke, misalnya nih, kan kayak tadi saya tuh nulis kayak gitu. Misalnya kita nulis apapun gitu, command not found gitu kan. Ya jelas karena kan itu command yang tidak memiliki arti itu ya tidak akan apa ya, tidak akan ada gitu. Nah, nah itu dijelaskan di buku itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa jadi buku The Linux Command Line itu adalah buku yang gratis PDF-nya gitu. Itu bukan um, bukan predator, maksudnya bukan kayak pirates gitu ya teman-teman, tapi itu beneran yang free karena ini bukunya buku lawas dan bisa dicari. Tapi kalau misalnya yang ada di Amazon juga ada juga. Oke teman-teman, kayak gitu. Jadi contoh nih, date itu artinya kan hari, tanggal apa sekarang ini akan tertulis tanggal apa kan. Jadi dengan kata date itu keluar gitu. Jadi itu yang disebut dengan comment. Jadi komennya itu keluar. Kalau yang tadi kita misalnya sembarang saja kayak di sini, yang di sini kejadian gitu, dia itu nggak keluar. Terus bisa juga, jadi kalau date itu kan sudah jelas ya kan, pakai bahasa Inggris ya, date. Jadi kan sama aja. Kalau misalnya
kalender gitu. Jadi kita tinggal nyebut call gitu. Jadi keluar kalendernya, bentuknya kalender. Jadi kata date, kata call itu adalah salah satu command gitu. Oke, misalnya untuk mengetahui apa aja di dalam free space or disk drive. Jadi seberapa banyak sih free space. Jadi space-nya yang free di drive-nya kita gitu. Kita tinggal pencet DF aja. Kayak gitu. Ini hampir 100% ya. Oh ini coba lihat jadi di laptop saya itu sudah ada yang sudah dipakai sampai 94%, ada yang 1% juga yang di TMPST, ada yang di hampir penuh sih isinya. Maaf. Oke. Terus itu ya DF artinya kita melihat free disk apa ya, sisa pemakaian di dalam sisa space di dalam laptop kita, DF. Nah, terus kalau misalnya ending terminal session itu kita tinggal menulis exit. Nah, keluar kan hilang. Itu ya teman-teman. Kita buka lagi. Tinggal buka lagi aja. Tuh, exit adalah keluar. Itu aja. Itu sederhana banget kan ya teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut, itu adalah yang pertama, yang paling utama di dalam buku itu date. Tadi apa aja? Date, call itu maksudnya kalender, terus DF itu free disk-nya atau sisa space-nya di laptop kita, DF gitu. Oke, terus ada lagi nih namanya PWD. PWD, print name of current working directory. Coba ya pencet PWD, ada enggak? Jadi current directory kita ada di mana? Jadi kalau di sini ada di home, terus di Nova gitu. Jadi di Nova current directory itu maksudnya adalah folder kita tuh. Kalau misalnya kita nyimpen sesuatu nanti di home di Nova. Terus CD itu change directory. Terus LS, jadi LS dulu lah. LS itu list directory, artinya di dalam directory Nova ini ada apa aja gitu. Ada macam-macam, ada banyak sekali. Ada banyak sekali folder gitu. Jadi home, jadi paling atas di home, di dalam home itu ada Nova misalnya gitu. Jadi kan makanya namanya Nova ThinkPad. Nah, di dalam Nova itu ada banyak sekali folder. Nah, misal nih LS tuh list directory. Jadi LS ini menceritakan bahwa directory apa saja yang berada di dalam Nova. Semoga bisa menjelaskan itu. Terus CD itu artinya change directory. Misal kita membuka AWS gitu, kita membuka yang bagian sini. Jadi CD itu change directory. Jadi kita tinggal buka AWS. Terus kita kalau misalnya mau tahu ini sebenarnya kita ada di mana, tinggal PWD lagi coba. Jadi kan di home di Nova AWS. Semoga menjelaskan ya kan. Oke, pengen tahu deh di directory ini atau di folder ini isinya apa aja. Kita tinggal LSO ada list install readme. Jadi ini AWS nih kalau udah salah tentang AWS CLI. Jadi ini folder yang berisikan tentang gimana caranya kalau misalnya kita pakai AWS kan ada yang pakai konsol, ada yang pakai CLI. Jadi kalau CLI atau CLI lah gitu pakai bisnisnya. CLI itu kita langsung membukanya kayak gini, kayak menggunakan Linux ini gitu, langsung di terminal. Jadi secara otomatis bisa langsung terkonek dengan AWS-nya. Itu aja sih kenapa kok ada AWS ini. AWS bukan apa itu. Jadi intinya adalah dengan kita mengetahui tiga ya, PWD artinya print name of current directory, artinya kita mengetahui dia berada di folder mana tadi kan di home of AWS. Terus CD itu artinya membuka. Misalnya kita buka lagi nih. Bentar. Oh ya, berarti yang disk ya. Salah. Buka lagi nih directory lagi, terus kita cari PWD lagi. Oh, kita sudah berada di dalam home Nova AWS disk gitu. Terus LS, apa aja di dalam disk ini kita buka lagi. Oh, ternyata ada isiannya. Jadi ini kayak instalannya gitu. Jadi itu kan folder-folder
ini file-file atau folder-folder tertentu. Kita kalau mau kembali ke yang awal tinggal cd titik-titik gitu, cd titik-titik, cd titik-titik, misal kayak gitu. Terus kita lihat PWD kita sudah di mana. Oh, sudah di awal Home Nova. Yang sudah di awal. Itu adalah salah satu cara untuk bisa melihat kita tuh berada di folder yang mana, kita membuka folder apa, lalu kita bisa memelis, ls tulis ya, melis isi dari folder tersebut apa saja. Semoga bisa bisa dipahami intinya mah. Terus apa lagi ya kira-kira yang menurut saya yang menarik? Itu bentar ya, ini sambil baca juga sebenarnya shortcut. Oh, ada shortcutnya, kita tatar. Oke, saya sambil baca buku tersebut gitu, cd usr bin gitu. Bentar. Jadi kan kalau yang tadi itu kan yang home, kalau misalnya kalau yang bin gimana ya, bentar. Ini kan tadi kan home, jadi pwd kan ini di home nya Home Nova. Kalau misalnya di cd ini tidak bisa. Oh, bisa, ternyata bisa. PWD, bentar. Oh, berada di dalam home. LS-nya itu berada di oke. Kalau misalnya di oke. Oh, ini ya cdusr bin. Oh, oke. Jadi di sini kita bisa buka cd usr. Coba bisa enggak? Penasaran. Oh, ada. Jadi kalau di sini disuruh coba aja ke parent directory. Apaan tuh parent ya? Ntar ya, dijelasin perlahan. cd usr bin. Ini kan usr bin. Ntar. Dia kan tadi kan relative path. Jadi kalau yang tadi kan oke. Oh ya, ini nih absolute path name. Jadi ada namanya, kita mengubah current working directory. Jadi mengubah folder yang akan kita kerjakan gitu Pak, changing the current working directory gitu. Nah, di situ jadi dijelaskan absolute path name. Jadi kan kita bisa nih masuk ke bukan hanya ke yang home. Kita an absolute path name begins with the root directory and follow the tree branch by branch until the path desired directory or file is complete. Misalnya, for example, there's a directory or image most our system program is. Jadi ada folder di mana seluruh sistem folder ada sebuah folder yang dimana misalnya sistem kita itu instalannya itu ada di dalam folder itu, dia bilang kayak gitu. Nah, namanya the directory path name biasanya adalah namanya /usr bin. This mean gitu, artinya dari root directory yang merepresentasikan leading slash in the path name gitu, slash atau namanya usr which contain directory called bin gitu. Jadi di usr bin itu adalah salah satu folder yang penting gitu, dimana kalau misalnya kita install sesuatu itu ada di dalam folder tersebut, bukan di home ya teman-teman, tapi di usr. Makanya tadi saya nyoba balikin ke yang awal. Jadi kan tadi kan di home, tapi ini diganti. Terus jadi dengan membuka usr bin tuh di dalam sini ada apa ya? Coba penasaran. Tuh. Oh, ternyata iya bener ya, ada banyak sekali yang saya sudah install misalnya gitu. Tadi ada Zoom juga kan. Terus ada zip buat buka zipan, terus ada macem-macem sekali. Itu. Jadi bisa kelihatan juga. Jadi kalau misalnya mau balikin ke yang home lagi, jadi intinya ya dia cuma ceritain kita tuh ngubah root
root ya, apa ya, akar gitu. Akar yang awal gitu, folder yang awal itu buat ngecekin direktori atau folder-folder yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau balikin ke yang awal pun juga bisa. Ini kan yang awal. Nah, jadi kan gini, jadi ini yang paling awal gitu. Tadi apa? USR bin. Jadi kalau misalnya yang USR ini mana tadi? TMT. USR. Nah ini yang di sini itu tempat kita install tadi kan sudah kelihatan nih kan, ada Zoom, ada apalah Nvidia segala macam di situ. Kalau oh ya ingat aku, kalau misalnya data-data tuh biasanya di var deh. Tapi kalau misalnya kita nggak misalnya folder kita naruh di mana, biasanya di home karena itu yang bisa kebuka gitu kan. Nah, makanya di CD home itu kan. Baru ini yang tadi di Nova bukanya, misalnya ini kan punya di dalam sini itu kan. Tapi kalau yang var itu kayaknya datanya deh lupa kok, USR. Coba kebayang ya, jadi itu ada anakan working, ada di mana CD command itu bisa digunakan, bisa sampai ke yang root directory itu. Root itu apa, akar yang paling awal aja itu ya. Semoga bisa menjawab CD bin atau segala macam. Oh ya, aku mau lihat. Oh jadi ini ada CD kan, sudah kita tahu CD itu artinya changing directory, artinya ngubah direktorinya. Tapi kalau CD minus, ini penasaran. Oh nyoba, jadi dia ada shortcutnya gitu, dia jelasin. Kalau saya CD tadi CD means, jadi itu change the working directory to the previous working directory, jadi ke sebelumnya. Oh sama aja ya, oke. Terus kalau misalnya CD coba bentar ya, coba. Ini nggak tahu aku. CD enggak sih, tetap CD minus, kayak salah sih. Bentar. CD username. Oke bentar ya. Kalau misalnya gini shift dari AWS username, change the working directory to the directory of the username. Percent CD Bob will change directory to the home directory. Oh oke, jadi CD Nova gitu. Home directory itu siapa? Nova. Tapi karena tadi sudah, bentar ya, coba tar penasaran. CD terus CD lagi, balik ke yang root yang sini, terus kan ls, terus apa tadi, CD apa ya, kenapa dia perlu username? To the home directory of user Bob. Oh jadi nama user Bob. Bentar ya, bentar penasaran. Home gitu, salah. Oh CS salah. Padahal change directory-nya di dalam home tuh Nova. Oh ngerti. Jadi meskipun kita masuk ke dalam directory yang awal banget gitu, parent terus kita bisa masuk ke dalam langsung gitu teman-teman, karena kan di dalam home itu pokoknya segala sesuatu yang di dalam home kita tinggal masukin slash itu untuk bisa masuk ke dalam home. Jadi kan CD username ini saya copy aja lah ya, coba ya, gini nih maksudnya, copy ini kayak gini ya teman-teman, CD slash username. Jadi kan di dalam home itu ada Nova itu adalah direktorinya saya gitu. Nah kita bisa langsung masuk ke dalam CD Nova tanpa kita perlu CD home dulu. Wow gitu. Jadi padahal kita tadi masuk ke dalam yang awal kan ya, rootnya, akarnya. CD-nya tuh maksud yang ini itu LS kan. Kita kan sudah masuk ke dalam sini. Kita mau masuk ke dalam home, terus masuk ke dalam Nova lagi.
tanpa kita perlu masuk ke dalam home CD home, kita bisa langsung CD Nova di dalam home itu langsung gitu, makanya dia keluar. Jadi itu sebenarnya shortcut itu kayak ya shortcut ya, bahasa Indonesianya apa itu, sudah sih itu aja teman-teman. Exploring the system. LS tadi sudah jelas kan, LS tuh apa? LS tuh list directory file. Tadi yang sudah kita pelajari apa ya? PWD itu kita tahu direktorinya ada di mana, terus CD itu buka changing directory, buka directory, terus apa lagi ya, ls tuh list directory, terus apa nih, ada lagi nih file, namanya file. Terakhir deh, takut itu. Oh, ada juga root RW. Oke, apa itu aja lah dulu ya teman-teman. Jadi saya nanti lanjutin lagi tentang directory tentang tentu saja ya. Oke, yang bab pokoknya nih kita tuh sudah selesai bab 1 part 1 yang bagian 1, yang what is the cell sudah, sama navigation juga sudah. Jadi yang selanjutnya adalah exploring the system. Jadi yang akan kita bahas tuh file, itu buat determine file type, jadi mengetahui file itu jenisnya apa. Ingat ya jenisnya, misalnya ada string, kata-kata, ada apa ya tadi, boolean tuh yes, enggak ya, enggak mungkin lah ada masa boolean yes no, apa yang angka itu apa kan, lupa. Nah, apa lagi ya, terus ada lagi list view file content. Nah, apa bedanya antara list directory dan view file content dengan LESS? Itu aja ya gitu, biar gak panjang-panjang juga nih video. Oke deh, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutin lagi materi selanjutnya. Oke, mantap.